Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom bagi kita semua. Pagi ini mari kita siapkan pikiran dan hati kita untuk mendengarkan kebenaran berikut ini. Tetapi sebelum itu mari kita tundukkan kepala lebih dahulu. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk setiap hari, setiap pagi. Kami percaya kasih setiamu tetap selamanya Tuhan. Dan berkat-Mu, anugerah-Mu selalu baru setiap pagi bagi kami. Terima kasih, biarlah kesempatan pada pagi ini kami mau dengar pesan-pesan dari Tuhan yang akan kami renungkan dan kami lakukan dalam keseharian kami. Terima kasih, mohon urapi mulut hamba-Mu ini untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebenarnya setiap kita itu pernah melakukan kesalahan dan membuat kita menyesal sekali. Ya. Nah, kesalahan itu terkadang berpengaruh bagi diri sendiri, tapi terkadang juga merugikan orang lain. Dan ini membuat kita menyesal, saudara. Ya. Sebagian kita ada yang terjebak dalam penyesalan itu sampai hari ini. Ia menyesal terus kesalahannya. Tidak ada solusi. Merasa tidak layak kalau datang ke gereja, misalnya. Bisa saja. Ya. Nah, namun saya mau ingatkan di pagi hari ini, ya, saya bacakan Yesaya pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Marilah, baiklah kita berperkara. Firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Saudara, Tuhan sendiri yang berfirman, mari kita berperkara. Gitu. Tapi rupanya perkaranya, meskipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Meskipun dosamu merah seperti kain kesumba, akan menjadi seperti bulu domba. Artinya, Tuhan bisa memutihkan semua dosa-dosa kita, apapun dosanya, warnanya apapun, jenisnya apapun. Jadi kita tidak boleh terjebak dalam kesalahan masa lalu, trauma, menyesal harus, tapi jangan diulang lagi dan jangan tenggelam di masa lalu. Ya, Tuhan tidak peduli seberapa besar dosa kita. Yang penting sekarang ini kita jangan buat dosa lagi. Bertobatlah dan persembahkan seluruh hidup kita untuk Tuhan. Itu yang paling penting. Ya. Pagi ini saya mau pakai ilustrasi seperti sebuah pensil dan penghapus. Bayangkan, pensil itu kalau menulis, kita buat tulisan, kadang-kadang salah kan? Tapi nggak apa-apa, karena bisa dihapus. Ilustrasinya begitu. Kesalahan tulisan itu apapun, tapi bisa dihapus lalu ditulis ulang. Ya. Nah, seperti pensil itu. Jadi Tuhan itu bukan kalau kita salah lalu dibinasakan, tidak. Selalu diberi kesempatan. Bahkan kitab Yesaya tadi cukup kuat tuh. Meskipun dosamu merah seperti kirmisi. Kirmisi itu sulit dihilangkan warnanya. Kalau sudah kena kain, sulit dijadikan putih lagi. Tetapi firman Tuhan memakai ilustrasi itu untuk menjelaskan bahwa Tuhan mengampuni setiap dosa kita, asal kita mau bertobat. Ya, seperti pensil tadi, saudara. Hidup kita itu kadang kita bisa buat salah, misalnya. Tetapi Tuhan bisa menghapus kesalahan kita. Tidak diingatnya kesalahan kita. Ya. 3 hal yang kita bisa
ambil hikmatnya di pagi hari ini, ya. Yang pertama, pensil itu perlu ditajamkan, bukan? Nah, hidup kita ini perlu ditajamkan, saudara. Perlu belajar. Makanya ada ungkapan dari Alkitab, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Makanya manusia harus belajar melalui pengalaman hidupnya. Pernah buat salah, bergesekan dengan sesamanya. Bahkan kalau di gereja sesama pelayan Tuhan bisa bergesekan, saudara. Nah, saya percaya semuanya itu dipakai Tuhan untuk mengasah setiap kita. Kecuali kitanya tidak mau diasah, nanti menyimpang. Jangan ya, saudara ya. Pensil itu perlu ditajamkan. Kita semua perlu ditajamkan. Itu yang pertama. Jadi setiap kali kita mengalami suatu pengalaman baru, masalah misalnya, ambillah hikmatnya. Jangan larut dalam masalah itu. Jangan bertengkar karena suatu masalah. Ya. Yang kedua, Tuhan selalu menghapus setiap kesalahan kita. Mestinya kalau kita anak Tuhan, anak Allah, anak Bapa di surga, mestinya kita juga begitu. Kita harus selalu menjadi penghapus juga. Kalau teman kita, saudara kita, siapapun yang salah, kita hapus saja kesalahannya. Hapus dari hati kita, jangan diingat-ingat. Ya, jangan dendam. Ya, kita harus seperti Tuhan. Kan kita anak Bapa di surga. Dihapus. Kita fungsinya adalah penghapus, bukan pencatat dosa. Kita hapus saja catatan kesalahan setiap orang kepada kita. Nah itu, jadi jangan menghakimi, jangan menghukum. Kita itu fungsinya menghapus hati kita dari catatan yang buruk tentang siapapun, tentang orang lain, tentang diri kita sendiri. Dihapus, saudara, dibersihkan. Sehingga ketika kita menghadap Tuhan, setiap hari berdoa, pikiran dan hati kita suci. Kalau tidak, percuma semuanya itu. Ya. Jadi supaya kalau pensil itu misalnya patah ujungnya, kita juga bisa serut lagi, bukan? Nah, jadi apapun dalam hidup kita ini, jangan pernah gagal lalu berhenti berusaha. Orang yang gagal total adalah orang yang berhenti ketika gagal. Tapi semua pemenang di dunia ini tidak pernah berhenti sampai ia menang. Demikian juga dalam hal kebenaran, kekekalan. Kita tidak boleh berhenti berusaha. Gagal, salah, minta ampun lagi. Berusaha lagi, perbaiki terus. Sampai kapan, saudara? Sampai kita menutup mata. Ya, tidak ada istilah pensiun bagi kita. Itulah sebabnya coba saudara evaluasi diri sendiri. Apakah di hatiku masih ada catatan kesalahan seseorang yang disimpan? Cepat-cepat dihapus, saudara. Ya, cepat-cepat dihapus. Yang kedua, mari kita berdoa sehingga kita itu dibentuk dari hari ke hari, semakin hari semakin bersih, kudus pikiran dan hati kita, sehingga kita tidak perlu menghakimi siapapun. Jaga bersih hati kita, dihapus saja semua daftar orang yang menyakitkan kita. Begitu ya, saudara ya. Pagi ini adalah kesempatan baru buat kita semua untuk belajar. Belajar mengampuni, belajar memberkati, belajar membersihkan hati dari kepahitan. Demikian ya, saudara ya. Kiranya pagi ini menjadi berkat buat kita semua. Berkat yang sangat menguatkan, memotivasi kita bagaimana kita harus hidup. Jadi jangan seperti orang dunia. Kalau disakiti, balas menyakiti. Kalau disakiti seperti pensil yang sudah nulisnya salah itu, dihapus saja. Jadi bagaimanapun serangan dari kiri kanan terhadap kita, bentuknya apapun, ya,
baik kejahatan secara fisik maupun non-fisik, pembunuhan karakter, fitnah dan sebagainya, jangan disimpan, dibersihkan saja, dihapus pakai penghapus. Sebab itulah yang Tuhan inginkan untuk kita hidupi. Jadi jangan cuma pinter, teori, jangan cuma pandai firman Tuhan Alkitab, tapi tidak melakukannya. Saya berharap yang kita dengar pagi ini menjadi rema bagi kita semua. Begitu ya saudara. Saudara kalau melakukan ini, saudara akan merasakan damai sejahtera yang dari Tuhan. Sebab tidak ada catatan kejahatan dalam pikiran dan hati kita. Mari kita tundukkan kepala. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk pagi ini. Terima kasih untuk ilustrasi, untuk ajaran, untuk didikan. Bahwa kami harus menjadi penghapus. Sehingga kami boleh menghapus semua yang tidak berkenan dalam hidup kami ini. Pikiran hati kami dibersihkan. Terima kasih hamba berdoa untuk seluruh umat-Mu dimanapun berada. Kau berkati mereka Tuhan. Tuntun tangan mereka. Agar mereka tidak menyimpang ke kiri ke kanan. Hamba juga berdoa untuk tangan-tangan yang mendukung pekerjaan-Mu ini. Kau berkati mereka berlimpah-limpah. Terima kasih. Kami percaya kami sudah menerima berkat di pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.